Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Sungguh kami tinggikan, kami agungkan Engkau di tempat ini. Malam hari ini Tuhan, keluar dari dasar hati kami nyatakan, kami deklarasikan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada dan masih terjadi dan berlaku bagi kami semua orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini, biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan pengajaran pada malam hari ini. Roh hikmat dan wahyu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti apa yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami memberkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini, baik yang ada di dalam Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook. Malam hari ini kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, kami ada di dalam frekuensi yang sama, kuasa-Mu telah menjamah kami, sehingga kami yang lemah telah dikuatkan, kami yang sakit telah disembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan dan telah memberikan kelegaan kepada kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau lakukan semuanya itu untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus Tuhan belajar untuk percaya walaupun belum melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi mulut kami tetap mengatakan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau besar, lebih besar dari persoalan kami, lebih besar daripada hutang kami, lebih besar daripada penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka acara ini dan kami siap untuk duduk tenang dan belajar firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang bersukacita luar biasa. Ya, kenapa Saudara? Mungkin masalah Anda belum beres. Mungkin masih ada hal-hal trouble di dalam kehidupan Anda. Tapi kita belajar percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa Saudara? Karena kadang-kadang Tuhan ya itu tidak langsung mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Karena Dia mau melakukan update atau upgrade dalam hidup kita ini. Ya, tujuannya adalah supaya ada perubahan. Bukan hanya keadaan Anda, tapi yang lebih difokuskan oleh Tuhan adalah pertumbuhan dan perubahan di dalam pribadi-pribadi semua orang itu. Sehingga karakter kita semakin hari akan diubahkan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ya, tadi malam kita sudah membahas tentang bagaimana kita hidup dalam dua alam, ya. Memang secara fisik kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi kita punya tujuan. Nanti kita akan masuk pada alam kekekalan atau dimensi kekekalan, yaitu langit baru dan bumi baru. Itulah yang kita dambakan sebagai orang-orang yang mengikut dan mengiring Tuhan hari-hari ini. Kalau orang tidak pernah berpikir tentang masa depan ini, Anda adalah orang yang sia-sia dalam mengikut Tuhan. Banyak orang hanya goalnya bagaimana dia beres di dunia ini. Tapi tanpa dia sadari, tanpa dia mengerti, dan tanpa ada sedikit pun pemikiran untuk merindukan dan mengharapkan untuk nantinya dia bisa ya masuk di dalam alam yang berikutnya. Nah, walaupun kita masih ada di bumi ini, di alam nyata, di alam materi ini, Paulus berkata, ya, memang perjuangan kami ya masih ada di dalam dunia ini. Tapi senjata-senjata yang kami gunakan adalah senjata-senjata surgawi. Nah, Bapak-Ibu Saudara, selama kita masih ada di bumi ini, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk kita boleh menggunakan fasilitas-fasilitas apa yang nanti akan kita gunakan pada waktu kita ada di alam kekekalan atau alam roh tersebut. Ya, nah contoh namanya mujizat. Ya, kalau secara ilmu medis kedokteran orang sakit kan harus diobati pakai obat, ya, atau disuntik.
ya, pergi ke dokter atau opnam di rumah sakit. Tapi kalau Anda punya cukup iman, saudara, Anda tak perlu dokter, Anda tak perlu rumah sakit, Anda tak perlu obat. Hanya satu, ya, only believe, just believe, ya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya ingat satu tokoh, saudara, namanya Smith Wigglesworth. Ya, kalau Anda baca buku biografinya tentang Smith Wigglesworth tersebut, itu orang luar biasa. Walaupun dia sangat sederhana, karena dia muncul dari seorang tukang ledeng, ya, berawal dari seorang tukang ledeng di London, di Inggris. Itu Smith Wigglesworth itu nggak terkenal, ya. Beberapa orang pada masa itu nyari alamatnya Smith Wigglesworth, itu nggak kenal. Karena apa? Karena dia orang biasa. Tapi ini orang biasa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengubah mindsetnya, pola pikirnya. Bagaimana caranya? Dia tinggalkan dunia ini, dia hanya isi dengan firman, firman, dan firman. Gak heran, saudara, mujizat itu setiap hari dia lakukan. Ya, dalam buku biografinya ditulis, Smith Wigglesworth itu membangkitkan orang mati kurang lebih 21 orang. Ya tahu? Waduh, itu kalau saya baca ini excited luar biasa ya. Saya kapan bisa membangkitkan orang mati? Ya, justru dulu waktu awal-awal pelayanan dan saya pernah membaca buku ini, saya kelihatannya jauh sekali dengan Smith ini. Kenapa? Dia mendoakan orang sakit, bahkan orang mati bangkit. Saya doain orang sakit malah mati. Nah, lalu saya berdoa, Tuhan, ya, kan perintahnya adalah sembuhkan orang sakit, bukan bunuhlah orang sakit. Kenapa setiap orang sakit saya doain malah mati, Tuhan? Ya. Nah, lalu Tuhan mulai mengoreksi banyak hal, membersihkan hidup saya. Ya, ternyata kadang-kadang kenapa ada hamba-hamba Tuhan, ya, atau orang-orang yang niatnya baik mendoakan orang sakit supaya sembuh, malah orang itu mati. Ternyata kadang-kadang ada roh kematian yang masih ada di dalam diri orang itu. Entah itu bentuknya apa, ya. Dan itu harus dibereskan dan dibersihkan semuanya. Supaya apa? Ketika Anda menyentuh segala sesuatu itu jadi tahir. Karena hidupmu juga tahir. Kalau hidupmu nggak tahir, Anda akan transfer spirit kepada mereka semuanya. Ya, nah itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melihat ya bagaimana kita bisa masuk mengerti tentang perkara-perkara yang belum kita hidupi hari ini atau hal-hal yang akan datang tersebut. Oleh sebab itu, kita membutuhkan ya pewahyuan yang daripada Tuhan, ya. Pewahyuan yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, pewahyuan itu hanya bisa ditangkap dengan intuisi Anda, bukan dengan pikiran Anda, bukan dengan otak Anda, tapi intuisi Anda, ya. Nah, intuisi itu adalah tempat Allah berbicara ya di dalam hidup Anda nantinya. Nah, Bapak Saudara, hidup berjalan di dalam roh adalah hidup berdasar persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya, sekali lagi saya ulang, hidup berjalan di dalam roh adalah hidup berdasarkan persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Ya, kalau Anda mau berjalan di dalam roh, tapi Anda tidak mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus, Anda tidak akan bisa berjalan di dalam roh itu. Mungkin Anda berjalan dalam roh, tapi bukan roh yang kudus yang memimpin Anda. Roh yang lainnya, ya. Persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, itu membuat Anda nanti menjadi hidup Anda itu seirama, seimbang, dan sepadan. Bahkan Anda bisa satu arah dengan apa yang sedang Tuhan inginkan, ya, supaya proyek daripada surga itu bisa terjadi melalui kehidupan Anda. Itulah hidup di dalam roh sebenarnya, ya. Ada orang salah mengerti.
Kalau mereka sudah berbahasa roh, weleh, walah, ya lama, huri marah lama, dikira mereka sudah hidup dalam roh. Belum. Walaupun Anda bisa berbahasa roh, belum tentu Anda adalah orang yang hidup dan berjalan di dalam roh. Ya, tanda sebagai anak-anak Allah, ya, Paulus katakan, anak-anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh roh. Nah, bagaimana supaya kita bisa dipimpin? Ya, Anda harus mendengar sesuatu. Anda harus mendapat instruksinya. Anda harus mendapat arahannya. Dari mana arahan atau instruksi itu bisa Anda dapatkan? Ya, arahan, instruksi dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan Anda terima kalau Anda punya persekutuan pribadi dengan mereka. Tanpa adanya persekutuan, Anda tak akan pernah mendengar suara Tuhan, mendengar arahan Tuhan, atau mendapatkan instruksi daripada Tuhan. Walaupun Anda punya kerinduan untuk selalu mencari kehendak Allah, ya, banyak orang gitu datang konseling, ya, telepon, Pak, bagaimana Pak saya ini supaya ngerti kehendak Allah itu. Kerinduannya ada ke sana, tapi dalam praktek hidupnya dia nggak mau mengambil sikap untuk bersekutu dengan Dia. Amin. Nah, mungkin dia bisa nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, ya, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Nah, ketika orang menyanyi, ya, merindukan, sepertinya dia mau bersekutu dengan Dia. Kalau sudah persekutuan terjadi, menikmati hadirat Allah, apa yang terjadi, saudara? Mereka hanya menikmati hal yang enak-enak bagi dirinya tanpa ada yang mau tanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Apa yang ingin Engkau kerjakan? Apa maumu, Tuhan? Ya, kita lebih sering menyodorkan kemauan kita kepada Tuhan. Kita sering komplain, kita sering memberikan proposal keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan, keinginan saya dalam minggu ini loh. Tuhan, keinginan saya dalam hari ini loh. Tolong Tuhan urapi supaya dengan urapanmu kami bisa sukses semuanya itu. Ya, tidak salah sih, ya. Tapi kalau Anda terus-terusan seperti itu, ya, Anda tidak akan pernah dipimpin oleh Allah atau berjalan di dalam roh. Karena apa? Bukan Allah yang, ya, kehendaknya terjadi di dalam kehidupan Anda, tapi kehendak Anda yang akan terjadi, dan Allah lah yang akan mengerjakan di dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang Bapak Saudara, fungsi otak manusia itu sebenarnya dirancang oleh Allah hanya untuk mengerti apa yang diberikan oleh mereka melalui intuisi dan pewahyuan. Bahkan melakukan segala sesuatu juga Dia yang akan mengerjakannya di dalam kita. Ya, nah Bapak Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diberi otak, ya, diberi otak. Nah, untuk apa manusia diberi otak? Tujuan Allah awal sekali menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa itu, ya, supaya manusia yang punya otak itu bisa menangkap isi hatinya Allah. Amin. Nah, Anda harus punya kerinduan tiap hari mengenal isi hatimu. Amin. Tuhan, aku pengen tahu isi hatimu. Ya, jangan kau datang kepada Tuhan itu, Tuhan, aku mau tahu isi tasmu. Tuhan, aku mau tahu isi dompetmu. Ada berapa buat aku? Nah, jangan begitu. Dengar ya. Anda coba itu, Tuhan, apa yang ada di dalam hatimu itu apa? Bedah Tuhan, ya. Ungkapkan kepadaku Tuhan, ya. Nah, kalau Anda mulai lakukan seperti itu, saya percaya, ya, pimpinan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Nah,
sekarang baca ayat ini, Ibrani pasal 8, ya. Ibrani pasal 8, ayat yang ke-10. Ya. Ibrani pasal 8, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mari baca sama-sama ya. Ibrani pasal 8, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Ibrani 8, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ya. Oke, saya baca firman Tuhan hari ini. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, ya, sesudah waktu itu. Nah, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya, perhatikan ayat tadi mengatakan, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ya, apa yang difirmankan Tuhan? Tuhan berkata, ya, aku akan menuliskan hukum-hukumku di dalam hati mereka. Nah, di dalam hati ini, inilah yang disebut intuisi. Ya, banyak orang pengen ngerti firman, pengen tahu tentang firman. Ya, lalu sekolah Alkitab, ambil S1, S2 sampai doktor. Ya, sampai doktor dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ya, tapi itu firman hanya tertulis di dalam logikanya saja. Ya, makanya ilmu tentang Tuhan itu namanya teologia. Mereka mendapat gelar sang teolog. Ya, nah sang teolog ini yang bagus sebenarnya. Tapi ya harusnya firman itu bukan hanya sekedar mereka tahu, tapi harus masuk di dalam hati mereka sehingga firman itu menjadi gaya hidup mereka. Ya, yang menuntun, yang mengarahkan bukan hanya sekedar menjadi modal untuk bahan argumentasi. Ya. Nah, banyak sekali. Biasanya yang baru lulus sekolah Alkitab ini, ya, karena masih penuh dengan firman, ya, itu kemana-mana dia selalu bikin acara debat atau argumen. Ya, argumen. Jadi ayat dipatahkan dengan ayat didukung dengan ayat, seperti itu, ya. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Semuanya ada di dalam otak ini, ya. Saya ingat dulu waktu pertama kali, ya, setelah lulus sekolah Alkitab, itu firman itu penuh sekali di dalam otak saya, ya. Tapi nggak ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya praktek di sebuah gereja, ya, di satu daerah gitu. Di situ nggak pernah dikasih kesempatan untuk khotbah, saudara, ya. Jadi ada gereja-gereja kalau ada lulusan sekolah Alkitab TC, ya loh, di tempat mereka tersebut atau praktek di tempat tersebut, ya, mereka kadang-kadang hanya dijadikan seperti asisten rumah tangga saja. Ya, kerjaannya ngepel, nyapu, bersih-bersih gereja, ya, dan sebagainya, ya. Tapi nggak pernah diberi acara untuk naik ke mimbar, itu nggak pernah, ya. Nah, karena ini penuh dengan firman begitu, ya. Nah, suatu kali kita ini usul dengan pendetanya itu, Om, ya, Tante, kapan kita boleh ini menyampaikan firman gitu. Wah, belum layak katanya. Gitu enggak? Belum layak. Sekarang gini, sebelum kamu khotbah kepada orang lain, khotbahin dirimu sendiri. Caranya gimana? Ngadep cermin, ya loh. Ngadep cermin, kamu khotbah sama yang di dalam cermin itu. Itu artinya kamu khotbah kepada dirimu sendiri. Lah, nanti tandanya gimana, Bu, Tante, atau Om, ya? Bahwa yang di dalam cermin itu sudah bertobat atau belum, merespon atau tidak. Oh, gampang, kalau cerminnya sudah pecah, itu artinya khotbahmu powerful.
Itu dicandain seperti itu ya. Aduh saudara ya, kita latihan sendiri, khotbahin diri sendiri ya. Karena sudah puas khotbahin diri sendiri ya, akhirnya pengen khotbah kepada yang lainnya. Karena nggak ada orang, saudara. Lalu ada kegiatan kita ini suruh bersih-bersih kebun di belakang ya. Apa yang kita lakukan? Saya khotbah kepada pohon-pohon ya. Di situ banyak pohon pisang, banyak pohon pepaya ya. Saya khotbahin itu pisang, pohon pisang. Saya khotbahin itu pohon pepaya ya. Dan luar biasa saudara. Pohon-pohon itu buahnya itu luar biasa, subur sekali. Karena apa? Saya khotbahin. Dulu saya nggak ngerti ya, itu dampak daripada saya khotbahin. Ya, karena dulu saya belum mengerti mekanisme bahwa segala makhluk itu sebenarnya perlu firman. Itu enggak? Kalau dikasih firman jadi subur. Ya. Nah, enggak heran. Dulu itu kebun yang di belakang itu jadi subur-subur. Kenapa? Semua yang TC, yang praktek di situ khotbah di kebun itu. Nah, Bapak Saudara, itu gara-gara firman ditulis di dalam otak. Ya. Tapi sekarang kita diajar, biarkan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus menulis firman-Nya di dalam hatimu. Amin. Nah, kalau dulu dalam perjanjian lama, Tuhan menulis 10 hukum Taurat itu di dalam 2 loh batu. Amin. Sekarang, biarkan Tuhan menulis, mengukir firman-Nya di dalam hatimu atau intuisimu. Ya, nanti kalau hatimu itu sudah ditulisi dengan firman, Allah berfirman dari situ, nanti akan muncul suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itulah yang namanya intuisi. Bukan karena Anda mikir, bukan karena Anda pengen, bukan karena Anda merancang sesuatu, tapi ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ada dorongan yang keluar dari hatimu. Itu namanya intuisi. Ya, intuisi. Jadi intuisi itu adalah ketika Tuhan berfirman, lalu Anda mendengarnya suara Tuhan, lalu hatimu bersuara. Ya, itulah namanya intuisi. Dan Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati mereka. Dan di situ Tuhan akan menjadi Allah dan kita menjadi umatnya. Sehingga kita boleh mengenal Dia. Amin. Nah, baca Yesaya pasal 30 ayat yang ke-20. Ya. Yesaya 30 ayat 20. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, Bapak Saudara pernah baca ayat ini? Kalau Anda merasa dengar suara Tuhan, mendapat instruksi Tuhan itu sulit, betul enggak? Itu ibaratnya seperti apa yang ditulis oleh kitab Yesaya 30 ayat 20 ini. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ya, kelihatannya tak mungkin Anda bisa mendengar suara Tuhan, betul enggak? Namun di sini Yesaya menegaskan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Ya, apa yang Anda dengar? Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, Tuhan akan memberikan instruksi. Tuhan akan memberikan arahan. Ada suara Tuhan dari belakang telinga Anda, ya, yang menuntun, mengarahkan Anda. Ketika Anda tidak tahu harus melakukan apa, ketika Anda sedang mengalami namanya jalan buntu, ya, disitulah Dia akan muncul dan Dia berkata, Dia buka jalan
saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku, dia menuntunku, ya, dan apa? Ya, dia menuntun kita. Amin. Tuntunannya kepada kita. Arahannya ada. Ya. Sekarang mulai coba belajar seperti ini. Bahwa Tuhan mau mengarahkan hidup kita. Ya. Beberapa orang saya ajar gini. Coba ya. Kalau pagi-pagi itu adalah waktu yang baik. Itu kitab Yesaya juga menulis. Di pagi-pagi hari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, beri aku telinga seorang murid. Amin. Beri aku telinga seorang murid. Anda harus mendengar suara Tuhan. Secara pribadi dituntun oleh Tuhan. Kebergantungan Anda untuk menikmati Tuhan dari orang lain, betul nggak? Itu harus Anda pending dulu. Ya. Jadi keinginan, kerinduan Anda untuk menikmati Tuhan karena Anda dibimbing oleh orang lain, gitu nggak ya? Lalu Anda nebeng, betul nggak? Biasanya orang lain itu bikin suasana. Atmosfernya seperti ini, lalu Anda ada di situ. Yang dengar siapa? Yang dengar ya hanya pemimpinnya itu. Yang lain dengar nggak? Enggak. Mereka hanya agree saja. Oh iya benar. Aku mendukung. Aku setuju. Betul nggak? Hanya di situ tok terus nanti. Ya, perkembangannya tidak ada. Pagi-pagi berdoa kepada Tuhan, minta telinga seorang murid. Mau dengar. Amin. Nah, bagaimana Anda bisa dengar? Ya, ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Tenangkan hatimu. Tanggalkan semua bebanmu. Dan biasanya pagi-pagi itu paling enak. Ya, ketika Anda bangun pagi-pagi jam 4 atau gitu ya, Anda merenung sendiri gitu ya. Beban hidup belum ada. Belum banyak suara-suara dari kebutuhan Anda. Ya. Tukang tagih utang belum datang. Jadi Anda belum mikir bayar utang namanya. Nah, mikir bayar utang itu suara juga namanya. Ya. Gimana caranya, minta pinjam siapa, gali lubang, tutup lubang, dan sebagainya. Wah, buyang, segala macam gitu. Itu suara namanya. Ya enggak? Nah, sebelum suara-suara itu beroperasi, ya muncul dalam kehidupan Anda, sekarang Anda datang pada Tuhan. Tuhan, bicaralah. Beri aku telinga seorang murid. Amin. Aku mau dengar Tuhan. Bimbing aku. Arahkan aku supaya aku tidak tersesat. Anda boleh nyanyi, bimbinglah aku ya Tuhan di dalam segenap hidupku, ya udah lupa nih. Ya, jadi minta dibimbing oleh Tuhan, minta dipimpin oleh Tuhan, ya. Nah, Tuhan pimpin aku, ya, pimpin aku. Dia tidak akan menyembunyikan diri. Matamu akan melihat dan terus melihat dia. Telingamu akan mendengar perkataan itu dari belakangmu. Nanti Anda akan tahu arahannya. Inilah jalan. Ya, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nanti karena itu arahan yang dari Tuhan. Amin. Markus 16. Ayat yang ke-8. Ya. Saudara, sekarang kita tahu bahwa Allah itu peduli dengan kita. Walaupun Yesus itu sudah bangkit, tapi ternyata Tuhan Yesus itu yang sudah naik ke surga. Sampai hari ini dia masih rela dan mau untuk melakukan sesuatu untuk kita. Nah, Markus 16 ayat 8 ini katakan begini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu.
Sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri, perhatikan ya, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, perhatikan bagian B-nya ini. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Nah, kata ini, kalimat ini, coba mulai renungkan. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Ya, sesudah itu apa maksudnya? Sesudah Yesus ketemu dengan Petrus. Artinya, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, lalu ketemu Petrus. Ya, jadi konteksnya ini bukan pada waktu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya dalam bentuk tubuh fisik, tidak. Dalam bentuk tubuh roh, ya, Tuhan Yesus sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Ya, jadi pengertiannya apa? Yang gerak siapa? Yang gerak murid-murid. Tapi yang kerja siapa sebenarnya? Yang kerja sebenarnya Tuhan Yesus. Melalui murid-muridnya, dengan perantaraan murid-muridnya, Yesus sendiri yang mengerjakannya. Dia yang bekerja. Kalau dia yang bekerja, jadi itu keinginan siapa? Itu idenya siapa? Pasti idenya dia. Nah, yang sebagai pengantara yang hanya melakukan apa yang Yesus kerjakan itu, dia nggak punya ide. Dia nggak punya gagasan. Dia hanya melakukan ketika yang ingin melakukan itu mau melakukan sesuatu. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus mau ke kanan, Anda sebagai ya perantara untuk melakukan niatnya Yesus, Anda akan berjalan ke kanan juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pengen berjalan ke kanan. Amin. Nah, kalau Tuhan Yesus mau angkat tangan, Anda sebagai perantara ya untuk Yesus melakukan sesuatu di dalam diri Anda akan angkat tangan juga seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus saat itu. Amin. Nah, jadi sekarang kita ngerti segala sesuatu yang kita perbuat itu bukan karena Anda pingin, bukan karena Anda mikir, tapi karena Anda nangkep sesuatu. Nah, biasanya itu akan muncul dari hati Anda yang disebut intuisi tadi. Ya. Nah, Filipi pasal 2, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Mari baca sama-sama ayat ini. Saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa apa? Taat. Ya. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Nya di sini N-nya besar. Jadi kerelaan Tuhan. Amin. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amin. Nah, beberapa ayat ini sekarang kita boleh menangkap bahwa segala aspek ya yang terjadi di dalam kehidupan kita yang boleh kita kerjakan harus seizin dia. Ya, harus sesuai dengan plannya dia. Amin. Nah,
Itu namanya agendanya dia, ya. Galatia 2 ayat 20. Orang yang melakukan agenda Tuhan, yang terus hidup dipimpin oleh Roh, melakukan setiap keinginan yang muncul dari hati Anda, yaitu keinginan Allah itu sendiri, nanti akan bisa berkata seperti Paulus ini. Galatia 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, nah kalau bukan aku sendiri yang hidup siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup sekarang yang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ayat ini indah sekali, ya. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, ya. Coba Anda nyanyi, walaupun itu lagu sekolah minggu. Tapi enggak apa-apa. Tapi ayat dan lagu tersebut nanti paling enggak mengingatkan Anda, ya, siapa sebenarnya yang hidup di dalam dirimu. Anda boleh diingatkan setiap Anda nyanyi lagu itu, bahwa hidup ini bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalamku, dialah yang hidup. Artinya apa, saudara? Hidup itu bicara tentang life. Life itu adalah progres. Progres itu dihasilkan karena adanya sebuah pergerakan. Ya, kenapa ada pergerakan? Karena ada sebuah keinginan. Ya, sekarang keinginan atau hidup itu bukan lagi hidupmu, tapi Kristus yang ada di dalam hidupmu. Itu arti daripada ayat ini. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana Paulus menghidupi semuanya itu? Paulus itu detail sekali kalau menulis ayat. Bagian B, perhatikan. Hidup yang sekarang aku hidupi ini, yaitu hidup secara jasmani ini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, nah, jadi Paulus katakan hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman. Anda tahu apa iman? Dari mana orang punya iman? Ya, Kitab Roma katakan bahwa iman itu timbul, ya, dari pendengaran. Roma 10 ayat 17, ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu bukan Alkitab Logos, bukan. Ya. Firman Kristus itu adalah firman yang diurapi. Kristus itu kan diurapi. Jadi iman itu modalnya, asalnya kalau orang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika itu. Dan itulah yang disebut rema. Amin. Jadi iman itu muncul karena adanya rema. Ketika orang mendapat rema, artinya dia hati nuraninya bunyi. Lalu punya intuisi tadi itu. Enggak? Intuisinya hidup, aktif, mendengar sesuatu dari Tuhan. Nah, hari ini yang intuisinya mati, atau enggak bunyi sama sekali, coba cek. Kenapa hatimu beku? Kenapa tidak ada suara sedikit pun di dalam hatimu ini? Ya, nah, mungkin karena kesibukan kegiatan di otak ini terlalu, dalam pikiranmu ini, terlalu banyak. Terlalu banyak yang Anda khawatirkan,
terlalu banyak yang Anda takutkan, terlalu banyak yang Anda pikirkan, terlalu banyak yang Anda rancangkan. Sehingga suara hatimu tidak terdengar. Amin. Bukan berarti dia tidak bicara. Dia bicara kepada Anda. Nah, speaker yang ada di otak ini, dalam pikiranmu ini, volumenya harus dikecilin. Kalau perlu dimatiin. Supaya apa? Suara yang kecil itu ya. Karena kadang-kadang Tuhan itu bicara lembut sekali. Lembut, manis, suara Yesus memanggil kau dan aku. Amin. Suara Tuhan tuh kadang-kadang nyaris tak terdengar. Mirip iklannya Panther itu loh. Ya enggak ya? Mobil Panther itu ya. Iklannya apa tuh? Nyaris tak terdengar. Memang kalau dibanding Kijang ya beda. Karena dia pakai diesel. Ya enggak? Pakai solar, pakai diesel. Jadi suaranya lebih kenceng. Tapi untuk iklannya nyaris tak terdengar. Nah, iklannya Panther ini kadang-kadang saya pakai untuk menasihati atau menghibur orang-orang yang belum bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Suara Tuhan itu kadang-kadang mirip iklannya Panther itu loh. Nyaris tak terdengar. Kalau ada suara yang lebih kenceng di dalam dirimu, suara itu nggak akan muncul, nggak akan kedengaran. Tapi kalau engkau tenang, ya, nggak banyak mikir, nanti yang dari sini ini akan muncul. Gak percaya? Praktek. Ya. Kalau Anda bingung, terus Anda bilang, masa sih Pak? Ya lah. Kalau Anda tanya sama saya, jawaban saya cuma satu. Praktek. Tanpa praktek Anda tak akan mengalami. Tentang hal mendengar suara Tuhan itu memang ada beberapa hamba Tuhan membuat teori-teorinya. Betul nggak? Walaupun Anda diberi teori yang begitu indah. Tapi kalau Anda nggak praktek, sampai kapanpun Anda tak akan bisa mendengar suara Tuhan dan mendapatkan suara Tuhan di dalam diri Anda. Amin. Hargai. Walaupun itu hanya bentuknya mungkin larangan saja. Biasanya awal-awal orang dengar suara Tuhan itu enggak langsung seperti cerita novel gitu, enggak. Ya. Apalagi novel Baswedan. Enggak ya. Lah, enggak langsung kayak novel panjang itu enggak. Enggak ya. Ya, kadang-kadang cuman yes or no. Ya. Oke. Betul enggak ya? No. Kadang-kadang cuma begitu aja. Tapi itu suara Tuhan juga. Betul enggak? Dalam bentuk warning, dalam bentuk peringatan saja. Tapi dia yang ngomong. Hargai dulu walaupun hanya yes or no. Betul enggak? Ya. Jadi kalau dia bilang tidak, ya Anda jangan lakukan. Kalau dia bilang iya, Anda kerjakan. Mulai ikutin. Ketika Anda mulai melangkah pada tuntunan Tuhan, lama-lama Anda akan loncer mendengar suara Tuhan itu. Bukan hanya sekedar yes or no tok, tapi nanti akan ada bentuknya, ya. Aku dilarang untuk apa? Aku diizinkan untuk kemana? Gitu ya. Nanti tujuannya mulai ada. Ya, bangun itu. Intuisi harus dihidupkan. Amin. Untuk Anda bisa mengalami apa yang terjadi nanti di alam roh. Betul enggak? Kemarin sudah kita bahas ya. Kita sekarang mempunyai 10 indera, bukan? 5 indera jasmani, 5 indera rohani. Kalau 5 indera jasmanimu semuanya normal, penglihatanmu normal, penciumanmu normal, ya, perabamu normal, pengecapmu normal, enggak ya? Pendengaranmu normal. Sekarang indera rohmu juga harus sama. Penglihatanmu juga harus normal, betul enggak? Pendengaranmu juga harus normal. Penciumanmu di dalam roh juga harus normal. Perabamu di alam roh juga harus normal. Pengecapmu di alam roh juga harus normal juga. Ya. Nah, mulai satu persatu.
Mungkin Anda bertumbuh dari penglihatan dulu. Ya terus tekunin dulu. Nanti Tuhan akan tambahkan. Bukan hanya melihat tok, tapi Anda juga akan mendengar juga. Bukan hanya mendengar dan melihat, tapi Anda nanti juga bisa mengecap. Ya, mengecap. Lah, untuk merasakan. Nah, mungkin juga perabamu atau pendengaranmu. Ya, lah, mulai saudara satu persatu bertumbuh di situ. Seperti kelima indera Anda sekarang menjadi biasa dan Anda bisa melakukannya dengan cepat. Ya, nanti juga di dalam roh juga sama seperti itu. Bangun kerinduan seperti itu. Anda itu makhluk amfibi yang hidup di dua alam. Amin. Walaupun tubuhmu ada di alam materi, Anda bisa hidup juga ala orang roh. Amin. Bekerja di alam roh. Nah, bekerja di alam roh tidak pakai indera jasmani, tapi pakai indera rohani. Amin. Nah, sekarang mulai belajar. Ya, kalau kesadaranmu sebagai manusia roh lebih kuat, Anda akan sering menggunakan ya indera-indera rohmu dalam kehidupan Anda. Sehingga hidupmu tidak dipengaruhi dengan keadaan lingkunganmu. Orang percaya, orang beriman, betul enggak? Orang percaya akan hidup oleh iman. Iman itu adalah melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ayat emas atau ayat yang terkenal yang sering kita baca dalam Matius 6 ayat 33, ya. Saya percaya orang Kristen pasti hafal ayat ini. Bunyinya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, artinya apa saudara? Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kita membuat sebuah prioritas. Amin. Tuhan mau kita membuat sebuah prioritas. Prioritas Anda apa? Kalau Anda prioritaskan Tuhan di dalam hidup Anda, ya, yang lainnya itu hanya kebutuhan tambahan. Amin. Kalau Anda sekarang ditanya orang, kebutuhanmu apa sih? Kebutuhan utamamu apa? Ya, dulu di sekolah kita ada pelajaran kebutuhan primer dan sekunder gitu ya. Nah, kebutuhan primer itu orang bilang itu sembako. Makanan pokok itu loh ya. Nah, itu kebutuhan primer. Kebutuhan tambahannya apa? Ya. Nah, sandang, pangan, papan itu dianggap kebutuhan primer oleh orang-orang ala duniawi. Ya, yang tinggal di alam materi ini, kebutuhan utamanya adalah sandang, pangan, dan papan. Ya, tapi ketika Anda diangkat oleh Tuhan, berubah menjadi anak Allah. Sekarang Anda dilatih atau dididik oleh Tuhan untuk membuat suatu prioritas yang lebih tinggi lagi daripada apa yang diambil oleh orang-orang dunia ini. Ya, prioritas Anda, Pak. Prioritas Anda adalah Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu kebutuhan primer Anda. Namanya sandang, pangan, dan papan. Itu sekunder. Itu tambahannya. Anda harus nekat sekarang. Asal aku bisa menemukan Yesus. Asal aku mendapatkan Yesus. Semuanya itu include di dalam Yesus. Dapat Yesus, dapat segala-galanya. Banyak orang keliru. Tahu nggak? Setelah ketemu dengan Yesus, Yesusnya disingkirkan, dia asik dengan tambahannya itu. Ya. Sebenarnya Tuhan itu membuat suatu pelajaran dalam kehidupan kita. Contoh Petrus. Satu kali Petrus itu mengalami gagal total. Dia seorang nelayan,
pakar mencari ikan, tapi malam itu dia tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Ya, nah dia nggak mendapatkan satu ekor pun. Ketika itu Tuhan Yesus datang. Ya, ketika itu Tuhan Yesus datang, tanya kepada mereka. Ya, adakah lauk pauk? Ya, adakah lauk pauk? Ya, nah murid-murid ini ditanya, lauk pauk, nggak tahu lagi bokek kayak begini. Ya, lalu disuruh oleh Tuhan untuk menebarkan jala. Ketika itu mereka mendapatkan ikan sampai 2 kapal penuh dengan ikan. Ya, jaringnya tidak rusak. Ketika Petrus melihat mujizat yang luar biasa, yang dianggap oleh orang dunia sebagai kebutuhan pokok itu, kebutuhan primer itu, apa yang terjadi? Petrus meninggalkan hasil tangkapan itu dan dia ikut Tuhan. Mencari Tuhan. Ya, banyak orang setelah diberkati, dia sibuk ngitung berkatnya. Lah, Pak, tapi kan ada ayatnya. Bahkan ada lagunya kan, hitung berkatmu satu-satu. Jangan lupa sepersepuluhannya. Lagunya begitu. Hitung berkatmu satu-satu. Kan disuruh hitung satu-satu, Pak. Kalau nggak dihitung gimana, Pak? Nanti bayar persepuluhan. Nah, banyak orang kadang-kadang itu kagum hanya dengan berkatnya. Betul nggak? Ketika mujizat itu terjadi, harusnya Anda lebih kagum dan lebih mengasihi dan lebih lengket lagi dengan sang pembuat mujizatnya itu. Amin. Betul nggak? Coba mulai perhatikan. Banyak orang keliru. Konsepnya ada di situ ini. Ketika mereka mendapat mujizat, justru sang pembuat mujizatnya disingkirin. Dijadikan nomor 2. Ya. Nah, lalu dia sibuk dengan berkatnya tersebut. Ya, satu hari ada seorang pendeta di daerah cerita sama saya. Begini, Pak, saya mau kesaksian nih. Ya, ini kejadian real, Pak. Ya, di daerah kami memang banyak orang yang buka toko kelontong gitu ya. Nah, di daerah ini, satu kali ada toko yang sepi sekali. Lalu minta saya untuk mendoakan toko itu. Nah, setelah didoakan oleh gembalanya ini, toko itu jadi laris, saudara. Ya, laris manis, ya, kembang kimpul. Wah, saudara, luar biasa itu ya. Sampai pembeli itu, waduh, sampai dia sibuk, bahkan sampai karyawannya itu nambah-nambah. Ya, wah, tokonya bukan tambah kecil, tambah besar, ya. Nah, dia kan ambil kios gitu, dari 2 kios, akhirnya jadi 4 dan 5 kios, ya. Tambah besar seperti itu. Apa yang terjadi? Setelah ya tokonya ini jadi besar, usahanya jadi maju. Dia jarang-jarang ke gereja lagi, Pak. Enggak seperti dulu, Pak. Seperti tokonya sepi. Rajin doa pagi, Pak. Kalau di daerah gereja daerah nih ya, itu jam 4 pagi itu, orang sudah datang ke gereja doa, saudara. Sampai jam 5 gitu ya. Nanti jam 5, nanti langsung pulang, langsung kerja gitu ya, gitu. Jadi jam 4 sampai jam 5 gitu. Lah bareng dengan orang muslim subuhan itu, nah itu juga doa ke situ. Lah, itu rajin mereka doa seperti itu. Nanti kebaktian gitu ya, istrinya ikut kebaktian kaum wanita, ya. Nanti suaminya juga ikut kebaktian kaum pria, anaknya ikut kebaktian kaum muda, yang kecil ikut sekolah minggu. Nanti kalau tengah minggu dan hari minggu mereka sekeluarga Tuhan, ya, beribadah bersama-sama seperti itu. Wah, Pak, itu setianya tersebut, ya. Tapi setelah usahanya luar biasa maju, akhirnya jarang ikut doa pagi, ya. Lalu lama-lama jarang ikut ibadah juga. Sampai akhirnya ibadah itu dalam 1 tahun cuma nongol 2 kali. Sampai dia disebutkan oleh, diberi sebutan oleh pendetanya ini sebagai orang Kristen napas, Natal dan Paskah. Nah, itu ke gereja cuma 2 kali dalam 1 tahun. Ya,
yaitu saat Natal dan saat Paskah. Nah, itu napas namanya. Ya, Natal dan Paskah. Nah, yang senyum artinya setuju dan mungkin melakukan. Napas, napas, napas. Ini orang napas-napas nih, ya. Natal dan Paskah, ya. Nah, apa sih yang mau diceritakan inti dari ini? Yang menariknya begini. Tahu nggak, Pak? Ya, saya kaget. Satu hari saya mendengar berita. Dia mati pada waktu lagi ngitung duit. Jadi mati lagi ngitung duit. Ya. Itu Pak yang mau saya tanyakan, kok bisa seperti itu, gimana Pak? Bukankah duitnya ini berkat daripada saya mendoakan supaya dia maju? Kenapa dia justru mati ketika dia ngitung duit? Seperti itu Pak. Nah Bapak Saudara, memang ketika dia butuh pertolongan, dia cari Tuhan. Tapi ketika dia sudah ditolong Tuhan, yang menolong diabaikan. Kembalikan dia pada ayat tadi itu loh. Matius 6 ayat 33 Pak. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu semuanya tambahan. Inti daripada kehidupan kita ini adalah menemukan Tuhan. Ketika Anda menemukan Tuhan, Dia arahkan hidup Anda. Nah, hidup Anda jadi berarti nantinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, Tuhan itu mau supaya kita semakin hari semakin mengerti. Ya. Mengerti tentang kehendak Dia, punya hikmat seperti hikmatnya Dia. Sehingga kita cakap untuk menanggung, menyelesaikan banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Ya, Yakobus itu adalah orang berhikmat. Dia menulis begini. Dalam Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan, tapi ya, Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Ya, akan diberikan kepadanya. Jadi kalau Anda ya nggak punya hikmat, minta sama Tuhan, bimbingan Tuhan, arahan Tuhan dalam hidup Anda, itulah hikmat yang turun dari atas, dari Allah. Nah kadang-kadang hikmat yang diberikan oleh Allah itu beda dengan hikmat yang diberikan oleh orang-orang dunia. Kenapa? Cara Allah beda dengan cara orang dunia. Amin. Lukas 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Hikmat itu akan muncul ketika masalah terjadi. Ya, ada orang berdoa gini, Tuhan berikan aku hikmat. Ketika dia amin ya dari doanya, yang datang bukan si hikmat, tapi persoalan. Dia bingung. Telepon saya, Pak, saya doa minta hikmat. Kok yang datang masalah? Persoalan dan masalahnya itu nggak bisa saya pecahkan, Pak. Sampai saya nggak mengerti harus berbuat apa. Saya ketawa, ya. Ya, kamu minta, betul nggak? Doamu sebenarnya dijawab sama Tuhan. Hah? Dijawab bagaimana, Pak? Saya kan minta hikmat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berikan saya? Atau muncul masalah dalam kehidupan saya. Dan masalah yang sangat rumit sekali. Terjadi di dalam kehidupan saya ini. Nah, disinilah sebenarnya
Ya, Tuhan akan menunjukkan hikmatnya ketika masalah itu tak pernah bisa Anda pecahkan, tak bisa Anda pikirkan dengan kekuatanmu sendiri. Dia yang mau bekerja. Ketika dia bekerja dengan caranya sendiri, nanti Anda akan berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya. Hikmat-Mu Tuhan. Ya. Wow, saudara ya. Sekarang Anda sudah paham. Apa yang Anda minta, kadang-kadang jawabannya yang muncul belum tentu sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Tapi di sini bukan Tuhan artinya tidak menjawab doa Anda. Itu justru jawaban. Karena Tuhan mau menunjukkan ya bahwa hikmatnya itulah yang akan menyelesaikan masalah Anda. Ya. Jadi begini pengertiannya. Kalau Anda menghadapi persoalan, Anda masih bisa berpikir untuk memecahkan masalah itu, ya, berarti masalah itu selesai karena hikmat-Mu. Tapi kalau masalah itu nggak bisa Anda pikirkan, Anda nggak punya kekuatan, tenaga untuk menyelesaikannya, dan tahu-tahu bersama dengan Tuhan, Tuhan melakukan perbuatan yang besar, Tuhan melakukan perkara yang ajaib, disitulah, itulah namanya hikmat Tuhan. Amin. Nah, ketika Anda kekurangan hikmat, Anda boleh minta kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini Anda mengalami namanya terpojok, kejepit, ya, mengalami jalan buntu, nggak bisa mikir lagi, ya. Kalau orang tanya saya, Pak, aduh Pak, saya nggak bisa mikir lagi, ya. Orang seperti itu nggak saya kasihani, saudara. Saya bilang loh, bagus, tidak bisa mikir. Lah, dia kaget saya sentak begitu. Ini pendeta apa ini? Ini pengajar apa ini? Orang nggak bisa mikir lagi kok dibilang bagus, ya. Lalu saya beri alasannya, bagus kamu nggak bisa mikir. Kalau kamu mikir lalu salah, parah nanti akibatnya. Betul nggak? Kalau kamu nggak mikir, lalu kamu mulai datang kepada Tuhan. Aku berserah, harap Yesus Juru Selamat. Aku berserah Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya udah nggak bisa mikir lagi. Betul nggak? Tuhan cari orang-orang yang hari ini nggak bisa mikir. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara hari ini lagi punya masalah banyak dan Anda nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi ada Tuhan yang mikirin. Ada Tuhan yang akan menolong Anda. Dia akan bekerja, melakukan di dalam kehidupan Anda, dan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, apa yang tak pernah Anda pikirkan, apa yang tak pernah timbul di dalam hati Anda, itulah yang disediakan oleh Allah. Nanti Anda akan kaget, aku kok nggak pernah mikir begitu ya? Itu kok nggak pernah muncul di hati saya ya? Yang dari Tuhan itu kadang-kadang seperti itu, saudara. Makanya Yakobus ini orang yang berhikmat ini bilang, dia bukan orang bodoh. Yakobus itu orang berhikmat. Dia bilang, kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Kalau yang ngomong orang bodoh, betul nggak ya? Matematikanya dapat telur bebek, betul nggak ya? Kalau ditanya 2 tambah 2 10 gitu ya. Orang udah begitu, lalu ngomong seperti inilah, kamu bodoh gitu ya. Tapi kalau yang ngomong ini orang berhikmat, selevel Yakobus, betul nggak? Lalu dia memberikan saran kepada jemaat. Kalau kamu kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Ini orang berhikmat tidak mengandalkan hikmatnya. Walaupun dia bisa mikir, setiap masalah bukan dipikirin. Amin. Tapi segala masalah dia datang kepada Tuhan. Ya, dia mau tahu cara Tuhan bekerja. Dia mau tahu caranya Tuhan mengeluarkan dia dari masalah ini. Ya, dengan cara yang ajaib,
Dia buka jalan, amin. Dengan caranya sendiri, dengan cara dia. Bukan menurut kapasitas pikiran Anda. Amin. Nah, tadi dikatakan, saudara ya, kalau sampai suatu hari, mungkin Anda diperhadapkan ya kepada majelis-majelis, ya, pada majelis-majelis, tadi dikatakan dalam Lukas tadi ya, 12 ayat 11 tadi, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat, atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Nah, itu dialami oleh rasul-rasul. Salah satunya Petrus. Petrus yang notabene, walaupun dia murid Tuhan Yesus, tapi dia backgroundnya hanya seorang nelayan, bukan? Tapi ketika dia sedang diadili di mahkamah agama itu, di pengadilan itu, jawaban Petrus itu membuat semua hakim, semua jaksa itu geleng-geleng. Karena dia kenal siapa Petrus. Tapi perkataannya, pernyataannya di tengah-tengah pengadilan ini, sampai mereka berkata, bukankah ini nelayan yang bodoh itu? Dia dapat hikmat dari mana ngomong seperti itu? Dia dapat keberanian dari mana bisa mengatakan seperti itu? Apa yang dikatakan Petrus? Bapak-bapak, saudara-saudara semua yang ada di sini dalam persidangan ini, ya, kalau memang aku disuruh memilih hari ini, ya, untuk taat kepada siapa? Aku lebih taat kepada Allah daripada manusia. Itu menggentarkan sekali. Dan itu bikin hakim, jaksa semuanya skakmat, saudara. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu hikmat yang dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Amin. Nah, Kolose pasal 2 ayat 3. Ya. Di dalam Yesus itu ada pengetahuan atau harta ya yang tersembunyi. Ya, Kolose 2 ayat 3. Baca sama-sama. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Ketika Anda bersama dengan Tuhan, engkau mengizinkan dia bekerja di dalam hidup Anda. Apa yang enggak pernah muncul, tersembunyi, harta, hikmat, dan pengetahuan itu akan dimunculkan ketika Anda sedang menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Amin. Nah, saudara, ya, ada kesaksian yang ditulis dalam materi kita, yaitu terjadi pada waktu pelayanan ya. Nah, ada anak namanya Aura. Ini anak di Jogja. Ya. Ini buah pelayanan daripada Pak Stefanus almarhum, itu suaminya Bu Eni, ya. Nah, itu Aura ini ketika berusia 6 tahun dapat mengerti istilah-istilah kedokteran dan membaca foto rongsen neneknya, ya. Dia dapat mengetahui tentang medan magnet karena diberi pengetahuan tentang itu oleh Tuhan Yesus melalui revelation atau pewahyuan. Anak 6 tahun bisa baca rongsen ya dan mengerti tentang medan magnet. Ya, saya aja yang tua begini kalau baca kadang-kadang bingung ya. Lihatnya aja kebalik kadang-kadang ya. Berapa kali ada orang bawa foto rongsennya untuk minta didoain, dia bawa, Pak sudah di rongsen gini. Waktu saya ambil, saya lihatnya kebalik lah. Lalu dia betulin ya, Pak gini Pak. Malu juga saya. Nah, ketika anak yang berusia 6 tahun ini bisa membaca rongsen ini ajaib juga ya. Ya. Nah, ketika dia umur 8 tahun, artinya 2 tahun kemudian, ya. Si Aura ini dapat mengetahui bahwa bayi di dalam rahim seseorang ibu yang sedang sungsang. Ya, jadi ada kasus ibu ini mau melahirkan, tapi sulit sekali, sakit segala macam gini. Nah, waktu itu Aura usianya 8 tahun, ya, dia bilang karena diajak sama orang tuanya untuk mendoakan orang yang sedang mau melahirkan itu. Dia bisa komentar,
itu bayi sungsang. Ya. Dan karena dia tahu, lalu orang tuanya bilang, ya doain ya tante itu. Lalu dia doain. Dan doanya menyebabkan bayi itu berputar 180 derajat seketika. Artinya apa? Itu balik tadi kan kakinya duluan, sekarang jadi kepalanya dulu begitu. Ya, jangan sampai berbalik 360 derajat. Ya, itu balik ke asal lagi nanti. Ya, itu 180 derajat. Ya, dan setelah itu si bayi ini langsung bisa keluar lahir dengan normal. Ya, nah kesaksian yang kedua. Tadi malam sudah saya singgung tentang John Graham Lake, ya, itu Rasul Afrika Selatan, ya. Dan dia berkata, ini statementnya. Kalau tadi malam dia berkata bahwa manusia itu adalah yang dominan harusnya rohnya, betul nggak? Dia katakan seperti itu. Nah, salah satu ya statementnya dia berkata begini, pikiran intuitif, ya, atau intuisi, ya, adalah anugerah yang mulia. Dan pikiran rasional adalah hamba atau pelayan yang setia. Perhatikan ya, ini bagus sekali. Ini menarik. Ya, statement atau istilah yang dibuat oleh hamba Tuhan namanya John G. Lights ini, ya, Rasul Afrika Selatan itu berkata, pikiran intuitif ya atau intuisi adalah anugerah yang mulia, ya. Itu prioritas. Dan pikiran rasional yang nalar adalah hamba atau pelayan yang setia, ya. Bukan berarti kalau ikut Tuhan itu bodoh, itu juga enggak. Ngitung duit enggak bisa, ya matematika dapat jeblok itu ya enggak. Bisa Anda gitu lah, masih. Tapi ya enggak. Yang lebih daripada itu, yang Tuhan mau tumbuh pesat di dalam diri Anda, itu adalah intuisimu daripada rasiomu. Amin. Ya. Memang ada kendalanya juga. Orang semakin pinter, ya, kadang-kadang sulit untuk masuk malam roh. Ya. Nah, tapi bukan berarti orang pinter nggak bisa masuk alam roh. Sebenarnya bisa. Asal orang yang pinter ini, yang menggunakan rasio ini, menggunakan rasionya sebagai hamba atau pelayan yang setia. Amin. Tapi kendalinya, prioritasnya, arahnya, yang menuntun, yang mengarah, mendorongnya adalah intuisinya, bukan pola pikirnya. Nah, ya, kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba, yaitu si rasional itu, dan telah melupakan anugerah itu, yaitu intuisi. Amin. Nah, ini statement daripada John G. Lights, ya. Jadi komplitnya begini. Pikiran itu intuitif adalah anugerah yang mulia, dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba dan telah melakukan anugerah, ya. Jadi intuisi itu dianggap apa itu? Yang penting bisa mikir, ya. Segala sesuatu harus nalar. Kalau enggak nalar, enggaklah, ya. Nah, kesaksian yang ketiga. Albert Einstein, ya. Itu manusia jenius. Dia berkata, saya tak pernah membuat salah satu, ya. Saya tak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasar proses pikiran rasional. Jadi orang yang Anda anggap jenius ini, ternyata dia menemukan dan jadi jenius bukan karena dia mikir. Ya, saya tidak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasar proses pikiran rasional saya. Nah, kalau nggak pakai pikiran rasional, dia pakai apa?
Imajinasi, kata Albert Einstein, lebih penting daripada pengetahuan. Imajinasi, jadi hasil sebuah intuisi itu bentuknya adalah imajinasi. Amin. Nah, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas. Imajinasi itu tak terbatas, bahkan bisa mengelilingi dunia. Walaupun orangnya, tubuhnya ada di tempat itu, tapi pikirannya atau imajinasinya ini bisa keliling dunia. Kalau saya hari ini berimajinasi, walaupun saya ada di Jakarta seperti ini ya, saya bisa berimajinasi, itu enggak ya, membayangkan, ya, melihat, mikir, gitu ya, membayangkan, berimajinasi tentang sesuatu yang ada di Kupang. Tentang sesuatu yang ada di Sydney, ya, tentang sesuatu yang ada di Amerika, tentang sesuatu yang ada di Bandung, ya, atau di Trenggalek, kampung saya. Nah, walaupun tubuh saya ada di Jakarta seperti ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Albert Einstein itu betul sekali. Bahwa pengetahuan itu terbatas dan imajinasi itu bisa mengelilingi dunia, ya. Dan Albert Einstein berkata, imajinasi adalah segalanya. Ya. Imajinasi adalah segalanya. Ini dinyatakan, diucapkan oleh orang yang diakui oleh seluruh dunia sebagai orang jenius. Ya. Dia ngomong begini loh. Ini adalah pendahuluan dari kehidupan masa depan. Dia berkata lagi ya, yang sangat menarik. Jadi orang yang bisa berimajinasi, dia sedang memulai start untuk menuju, meluncur kepada masa depan, kehidupan masa depan. Yaitu di mana? Di alam yang berbeda. Kita mau hidup di dua alam. Selama kita ada di bumi ini, Anda bisa melayang, terbang, melihat, menyaksikan, merasakan, ya, mengerjakannya di alam yang berbeda juga. Nah, untungnya apa? Kalau Anda melakukan, mengerjakan di alam materi ini, sulitnya luar biasa. Tapi Anda kerjakan di alam roh. Di alam roh itu segala sesuatu gampang untuk diomongin. Alkitab mengatakan, atau Tuhan Yesus sendiri mengatakan, roh itu nurut, daging itu bandel, daging itu lemah. Ya, lemah itu artinya apa? Diperintah nggak bisa gerak, disuruh berubah nggak berubah. Tapi kalau di alam roh itu gampang. Jadi kalau Anda mendoakan orang sakit, ya, Anda jangan pelototin fisiknya. Anda coba bayangin, manusia itu kan punya dua tubuh. Tubuh jasmani dan tubuh roh. Lihatlah tubuh rohnya. Kalau tubuh jasmaninya sakit, tubuh rohnya juga sakit. Ya. Kalau tubuh jasmaninya bengkok, tubuh rohnya juga bengkok. Mana yang Anda betulin? Jangan betulin tubuh fisiknya, sulit itu. Tapi Anda lihat tubuh rohnya, lalu Anda perintahkan tubuh roh itu lurus, yang bengkok itu lurus. Kenapa? Roh itu nurut. Ya. Nah, nanti kalau sudah Anda lihat tubuh rohnya itu lurus, artinya sembuh. Anda kasih informasi kepada si sakit itu. Tuhan sudah menyembuhkanmu. Tanganmu sudah lurus. Padahal tangannya masih bengkok. Ya, memang proses untuk pindah atau perubahan dari alam roh ke alam materi itu kadang-kadang butuh waktu. Tapi Anda tahu, dia sudah sembuh berdasarkan apa yang terjadi di alam roh. Amin. Dan Anda kuatkan. Kamu sudah sembuh. Aku kerjakan di alam roh. Ya. Albert Einstein itu bisa melakukan banyak hal. Dia lakukan bukan di alam fisik, bukan di alam materi. Bukan karena dia berpikir,
Bukan karena sesuatu yang logik, bukan. Tapi karena dia berimajinasi, dia coba bayangkan, lalu menemukan mekanismenya gini, gini, lalu mulai dirumuskan. Baru gunakan pikirannya setelah itu. Tapi mulainya dari mana? Dari sesuatu yang belum ada sampai dia menemukan itu. Itulah yang disebut, ini adalah pendahuluan dari kehidupan masa depan yang menarik. Amin. Mengolah sesuatu yang sudah ada, nah itu cuman teka-teki aja nih yang Anda pikirkan. Tapi membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya mencipta. Nah, siapa yang bisa mencipta? Orang yang mampu berimajinasi. Kalau Anda tak bisa berimajinasi, Anda tak bisa mencipta sesuatu. Amin. Padahal kita diberi damai, yaitu damai Sang Pencipta. Untuk kita bersama Allah mencipta segala sesuatu, yaitu yang baik, yang benar, yang kudus dan mulia. Amin. Nah, sekarang ya, Albert Einstein katakan juga, saya ingin mengerti bagaimana pikiran Tuhan. Ya, bagaimana pikiran Tuhan. Hal-hal lain hanya perkara-perkara detail saja. Ya, jadi dia maunya apa? Hanya tahu, pengen ngerti tentang pikiran Tuhan. Itu yang sering saya katakan ya. Kalau ada terjadi apa-apa dalam kehidupan Anda, ya, Anda coba katakan, Tuhan, apa yang sedang Anda pikirkan? Amin. Jangan pikir sendiri. Tangkap pikiran Tuhan, ngerti maunya Tuhan dalam hidup Anda, ya. Nah, ini sangat menarik bahwa Albert Einstein menemukan teori relativitas dengan cara yang serupa dengan Hagai dan Rasul Yohanes dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 2 dan Rasul Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 11, yakni dengan cara dia melakukan ketenangan, atau enggak? Ya, lalu mendapatkan vision atau penglihatan. Lalu ada spontanitas, yaitu sesuatu yang muncul tanpa dirancang, tanpa dipikirkan lebih dahulu. Ujuk-ujuk tahu-tahu ada saja. Ya, yang terakhir, setelah dia tenang, dia melihat, lalu terjadi spontanitas tadi, lalu dia catat. Untuk apa? Supaya apa yang dia lihat dan terjadi secara spontan itu tidak lupa. Ya, tidak lupa. Amin. Ya. Nah, oke. Albert Einstein ya, satu hari sedang terbaring di lereng bukit berumput. Ya, dengan merenung, dengan mata setengah tertutup, ya. Lalu membayangkan bagaimana terbang dengan sayap fajar. Nah, itu juga tertulis dalam Mazmur 139 ayat yang ke-9, ya. Bapak Ibu Saudara boleh baca ya sendiri ayat itu. Berarti dia niru Daud. Albert Einstein itu berarti niru Daud. Ya. Dan muncullah secara intuitif teori relativitas ini. Secara tiba-tiba. Dia segera masuk ke kantornya dan membuktikan teori itu secara matematika. Ya. Nah, hal ini, cerita ini Anda bisa cek sendiri ya di websitenya Albert Einstein. Ya, nanti Anda akan tahu cerita secara detailnya. Amin. Nah, secara detailnya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita belajar satu hal ini ya, bahwa Anda harus mengasah dulu intuisi Anda. Supaya Anda juga bisa, walaupun masih tinggal di dunia ini, tapi Anda bisa bereaksi, berperilaku, atau mengerjakan sesuatu di alam roh juga. Modalnya cuma satu kok, bisa berimajinasi. Kalau orang dunia beranilah bermimpi. Kalau saya sekarang menganjurkan, berani membayangkan sesuatu. Ya, tapi harus ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau hadirat yang lain ya beda. Membayangkan sesuatu, izinkan Tuhan intervensi di dalam hidup Anda, nanti saudara akan ada sesuatu yang muncul dari
hidup kita ini. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, besok kita akan lanjut kembali ya. Ya, besok kita akan lanjutkan kembali tentang hidup dalam dua alam ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.